pada sore hari Bluetooth ini mode. kita lebih Line mengeksplor in mode. kepada apa yang sudah dibuat oleh teman-teman. SD card mode. Nah, silakan ketua FM kelas, mode. saya persilakan siapa yang Bluetooth akan mode. menampilkan supaya lebih efektif Connected. kegiatan kita. Lihat dari kegiatan itu dan yang saya mau sampaikan bahwa jangan takut salah, karena salah adalah suatu momentum untuk berbuat yang lebih baik. Jadi sekali lagi jangan takut salah, karena yang salah itu adalah momentum untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Berarti apakah boleh salah Pak terus? Nah itu yang masalah. Nah kalau yang apa yang ditakuti adalah berbuat salah. Jadi kalau sudah ditahu itu salah kemudian masih dilakukan, nah itu yang tidak benar. Jadi salah itu boleh, tetapi berbuat salah yang tidak boleh. Oke. Baik Bapak Ibu, saya persilakan ke Pak Ketua. Biasanya itu kalau mau menunjuk dia yang duluan. Ya, silakan Pak Ketua. Sebelumnya, ya, mudah-mudahan kedengaran. Mohon maaf. Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya saya mohon izin ke Pak Rustan dulu bahwa kelas kami Pak ada nomor antrian untuk presentasi. Begitu. Sejak pertemuan pertama sudah kami jalankan, tujuannya supaya setiap teman-teman itu dapat giliran untuk presentasi. Apakah giliran itu sudah paten ataukah bergiliran? Kalau maksud saya urutan pertama di pertemuan pertama yang nomor 1 itu selalu nomor 1 begitu. Kalau setiap urutan Pak kita menyesuaikan dengan sampai terakhir berakhir di siapa. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya meskipun dosennya mungkin berganti atau pematerinya berganti, tetap kita lanjutkan sesuai urutan yang kemarin Pak. Boleh. Supaya jadi setiap teman-teman tetap kebagian presentasi. Mungkin setiap dosen tidak bisa sempat kita presentasi semua, tapi dalam penilaian saya mungkin secara pribadi lebih adil dibandingkan kalau misalkan kita rolling satu kali, jadi setiap atau perlu raise hand, sehingga agak lebih adil mungkin kalau misalkan kita rollingnya mengikuti antrian yang kemarin gitu Pak. Boleh. Kalau itu adalah kesepakatan kelasnya, kami mengikut. Tapi nanti suatu saat ada saat tertentu sehingga supaya itu lebih seru, nanti saya menuliskan, kalau itu saya menuliskan namanya, kemudian kita coba-coba rolling. Kita undi nanti suatu saat ya. Tidak apa-apa, kita ikuti saja. Yang penting itu membuat Bapak Ibu bahagia. Itu saja. Silakan senyaman mungkin. Yang mana yang diatur di awal, kemudian itu tidak mengganggu aktivitas kita, boleh silakan. Berarti yang gilirannya sekarang Pak Reza siapa? Kalau gilirannya sekarang berdasarkan antrian Ibu Rizka. Sudah dikonfirmasi kok Bu Rizka, siap? Bagaimana siap, Ibu Rizka? Oke. Insya Allah siap Pak. Oke, silakan. Oke, langsung Bu Rizka ditampilkan. Izin sebelum ditampilkan kami menyampaikan bahwa kalaupun ada sesuatu yang disampaikan oleh teman, kemudian itu adalah penetapan yang masuk akal, maka silakan, yang lain tidak perlu lagi seperti tadi ke Pak Reza, tidak perlu lagi kami mengharapkan satu-satu, tetapi semuanya merubah secara keseluruhan bahwa apa yang dilakukan itu adalah keseragaman dari hasil diskusi yang sesuai petunjuk. Itu Pak ya, Bapak Ibu ya. Oke. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita persilakan Bu Rizka? Ya ada. Silakan Bu Rizka, di-share. Kemudian kita lihat sama-sama ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Guru Pamong dan teman-teman sekalian. Izinkan saya share screen ya teman-teman. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menyampaikan hasil penentuan penyebab masalah, di mana saya hanya mampu mengerjakan 4 poin dari 6 poin, Pak. Di luar ekspektasi sudah luar biasa sekali, silakan. Yang pertama tentang rendahnya minat belajar siswa. Faktor yang mempengaruhinya karena motivasi belajar siswa rendah, kesehatan siswa, media yang digunakan kurang menarik, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, materi terlalu mudah atau terlalu susah, guru belum mampu menciptakan kondisi kelas untuk belajar yang menarik dan menyenangkan, serta guru belum memahami karakteristik siswa dalam belajar. Nah, dari hasil eksplorasi penyebab masalah, maka didapatlah akar penyebab masalah, yaitu guru kurang kreatif dan inovatif dalam mendesain media pembelajaran. Analisis akar penyebab masalah yaitu berdasarkan hasil analisis dan diskusi ditentukan bahwa akar penyebab masalah root cause atau key factor adalah media pembelajaran. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran akan ikut berkontribusi untuk mempengaruhi faktor penyebab munculnya berbagai masalah dalam pembelajaran, termasuk masalah yang berkaitan dengan rendahnya minat belajar siswa. Pemilihan dan penerapan media yang tepat membuat pemahaman konsep menjadi mudah bagi siswa. Metode mengajar guru menjadi sesuai dengan karakteristik siswa, dan waktu pembelajaran menjadi efektif. Untuk mewujudkan pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan minat belajar siswa, perlu dirancang perencanaan yang tepat dan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, guru perlu menyusun desain pembelajaran yang inovatif di dalamnya, terdapat media pembelajaran yang menarik. Pada permasalahan kedua, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep. Yang pertama, karena cara mengajar guru. Yang kedua, cara belajar siswa, kemudian kecerdasan siswa, yang keempat, motivasi siswa, yang kelima, bakat, yang keenam, minat, yang ketujuh, kondisi fisik, yang kedelapan, sarana dan prasarana, yang kesembilan, lingkungan keluarga, dan yang kesepuluh, kompetensi guru. Akar permasalahan yaitu cara mengajar guru yang kurang inovatif dan kontekstual. Analisisnya yaitu berdasarkan hasil analisis dan diskusi ditentukan bahwa akar penyebab masalah yaitu cara mengajar guru. Cara mengajar guru akan ikut berkontribusi untuk mempengaruhi faktor penyebab masalah lainnya, termasuk masalah yang berkaitan dengan kesulitan siswa dalam memahami konsep. Cara mengajar guru yang inovatif, kontekstual, dan tepat akan mampu meningkatkan minat siswa, motivasi siswa, perhatian siswa, sehingga memudahkan penguasaan materi bagi siswa. Cara mengajar guru bisa diwujudkan dengan perencanaan pembelajaran yang tepat dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Oleh karena itu, guru perlu menyusun desain pembelajaran yang inovatif dan kontekstual, serta menerapkannya dalam pembelajaran. Permasalahan yang ketiga, yaitu hubungan komunikasi guru dan siswa masih kurang. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya keaktifan siswa, guru kurang mengenal karakteristik siswa, metode ceramah masih monoton, kurangnya komunikasi dua arah, siswa kurang percaya diri, dan yang terakhir, kepedulian siswa. Sehingga akar permasalahannya yaitu metode mengajar guru kurang inovatif. Analisisnya berdasarkan hasil analisis dan diskusi ditentukan bahwa akar penyebab masalah adalah metode mengajar guru kurang kreatif. Metode mengajar guru akan ikut berkontribusi untuk mempengaruhi faktor penyebab munculnya berbagai masalah dan pembelajaran, termasuk masalah yang berkaitan dengan hubungan antara guru dan siswa yang kurang. Metode mengajar guru inovatif dan tepat akan mempengaruhi minat belajar siswa, sehingga siswa lebih aktif belajar dan pembelajaran menjadi dinamis dan kelas menjadi kondusif. Mohon maaf Pak, saya lupa menambahkan di bawahnya dengan menggunakan desain pembelajaran inovatif dan metode yang tepat, gitu Pak. Nanti saya tambahkan, mohon maaf saya lupa. Boleh langsung ya Pak? Ya, boleh langsung diketik saja. Di copy saja, oleh karena itu, oke.
Kemudian yang keempat, guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif. Yang pertama, karena pemahaman guru terkait model pembelajaran inovatif belum maksimal. Yang kedua, kurangnya pelatihan dan bimbingan terkait pembelajaran inovatif. Yang ketiga, beban kerja yang terlampau banyak. Yang keempat, guru kurang menguasai model pembelajaran inovatif. Yang kelima, kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Guru belum, akar permasalahannya yaitu guru belum memahami dan menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Analisisnya yaitu berdasarkan hasil analisis dan diskusi ditentukan bahwa akar penyebab masalah yaitu model pembelajaran belum inovatif. Model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa akan ikut berkontribusi untuk mempengaruhi faktor penyebab munculnya berbagai masalah dan pembelajaran, termasuk masalah yang berkaitan dengan belum optimalnya model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif akan mempengaruhi keaktifan dan semangat belajar siswa, sehingga guru dapat mensiasati waktu yang tersedia dan kelas menjadi kondusif. Model pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan siswa bisa diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran tepat dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, guru perlu menyusun desain pembelajaran inovatif yang di dalamnya terdapat model pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan siswa, serta menerapkannya dalam pembelajaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Langsung saja, kalau ada teman yang mau menanggapi, silakan. Silakan raise hand teman-teman yang ingin menanggapi. Ibu Noviana dan Pak Reki, Pak. Sudah. Oke, Mungkin sambil saya catat. silakan saja ya. Langsung saja Pak. Bisa. Ya, Ibu Noviana dipersilakan kalau ada saran, masukan atau tanggapan terkait presentasi dari Ibu Rizka. Oke, terima kasih Pak Reza. Bu Rizka, coba tolong di poin nomor 2. Turun sebentar. Nah, itu kan di situ apa sih kolom yang ketiga, yang cara mengajar guru yang kurang inovatif dan kontekstual itu, Bu. Nah, kalau kita baca di deskripsi analisisnya, coba kita baca, cara mengajar guru akan ikut berkontribusi untuk mempengaruhi faktor penyebab masalah lainnya, termasuk sudah dihapus ya tadi ya. Soalnya tadi kayaknya ada kalimat, coba turun lagi, Bu. Yang mana, Bu? Ada kontekstual. Nah, yang ini maksudnya yang kurang kontekstual di kalimat di kolom sebelumnya atau yang kurang inovatif dan kontekstual, berarti kurang kontekstual juga gitu Kak Bu? Atau karena itu guru perlu menyusun desain pembelajaran inovatif dan kontekstual serta menerapkannya dalam pembelajaran. Jadi maksud saya kontekstual itu di sini sifatnya positif atau bagaimana begitu Bu? Karena kan di kolom sebelumnya itu kan kayak berlawanan begitu. Nah, sama juga dengan yang ada di poin keempat. Itu di analisis yang saya tadi capture, itu ada di situ analisisnya, model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan materi dan siswa akan ikut berkontribusi untuk mempengaruhi faktor penyebab munculnya berbagai masalah. Sedangkan situ kan udah sesuai gitu ya. Jadi kayaknya di kata-katanya itu yang Kata-katanya mungkin kurang tepat kali ya. ya, jadi ambigu gitu Bu Rizka. Yang kalimat yang paragraf yang mana Bu? Yang model pembelajaran sesuai dengan karakter. Yang di bawah itu Bu, yang oleh karena itu guru perlu menyusun desain pembelajaran inovatif yang di dalamnya terdapat model pembelajaran yang sesuai gitu ya Bu. Iya, coba tadi ada kontekstualnya kayaknya ya Bu ya. Kontekstual yang di nomor 2. Oh iya, kalau yang ini yang di atasnya, yang model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi yang paragraf kedua itu. Oh dan iya. Siswa kan sudah sesuai dengan berarti model pembelajaran yang tidak sesuai bisa diwujudkan kan, gitu ya. Yang tidak sesuai dong Bu, soalnya kan itu akan ikut berkontribusi untuk mempengaruhi faktor penyebab munculnya berbagai masalah, maksudnya di situ kan. Coba dibaca di atas. Yang mana model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa
akan ikut berkontribusi untuk mempengaruhi faktor penyebab munculnya berbagai masalah dalam yang di sini. pembelajaran. Iya, Bu. Pelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa akan ikut berkontribusi untuk mempengaruhi faktor penyebab munculnya berbagai masalah. Oh, berarti maksudnya kalau modelnya yang tidak sesuai. Iya, Bu. Kalau udah sesuai, kenapa itu ada faktor penyebab masalahnya lagi gitu kan? Oh iya, Bu. Iya. Kasih ya atas masukannya. Iya. Jangan dulu, izin nanti supaya tidak nanti ada tanggapan dari teman yang lain, mohon maaf ya, boleh ditandai saja warna merah begitu, nanti sebentar diselesaikan secara keseluruhan. Jadi itu masukan dari Ibu Noviana, tinggal ditambahkan saja, jadi itu kontradiksinya antara pernyataan dengan kenyataan sebagai penyebab masalah. Diwarna merahkan saja supaya menjadi titik temu untuk hal yang akan diperbaiki sebentar. Siapa tahu ada lagi teman yang lain yang mau mengemukakan, memberikan masukan yang lainnya. Ya, Pak Reza, mungkin ada lagi yang rese. Ya Pak, mohon maaf sebelumnya. Silakan Pak Reki selanjutnya. Baik, selamat sore Bapak Ibu dan juga Bapak Guru Pamong. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Yang pertama saya akan memberikan tanggapan seperti berupa kesimpulan bahwasanya yang Ibu cari dari akar penyebab masalah sampai ada 4 masalah tadi itu, dari 4 eksplorasi penyebab masalah, bahwasanya semua itu ada di guru dan hubungannya terkait ke model, metode, dan media pembelajaran. Itu yang saya tangkap. Kemudian yang pertama saya mau memberikan sedikit masukan, nanti kita bisa saling diskusi juga. Ini yang pertama ini untuk rendahnya minat belajar siswa, dianalisis akar penyebab masalahnya. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi tentukan bahwa akar penyebab masalahnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang bagaimana gitu maksudnya, Bu. Jadi kalau menurut saya ditambahkan aja media pembelajaran yang seperti apa gitu yang menjadi penyebab masalahnya. Media pembelajaran. Terus nanti aja Bu sekalian dijawab, ditandai aja dulu. Terus yang kedua, di masalah yang kedua Bu, coba. Ini tadi yang masalahnya ini mengalami konsep, ya kan, mengalami konsep, kesulitan dalam memahami konsep. Nah, terus di sini cara mengajar gurunya ini juga menurut saya cara mengajar guru yang bagaimana yang menjadi masalahnya. Terus cara mengajar guru ini tadi kan tujuannya tadi untuk yang berkaitan dengan masalah siswa dalam memahami konsep. Terus cara mengajar guru yang inovatif, kontekstual, dan tepat akan mampu meningkatkan minat siswa, motivasi siswa. Jadi artinya gini, ada beberapa item ataupun ada beberapa penilaian nanti yang harus dilakukan di sini. Jadi menurut saya ada itu dicukupkan khusus konsepkah atau masih memang harus tambahkan nanti penilaian Ibu ke minat, ke motivasinya gitu. Itu yang mau saya tanyakan. Konsep aja. Mengenai konsep. Jadi ini tidak apa-apa dimasukkan di dalam gitu. Karena menurut saya kalau misalnya siswa tuh tidak berminat terhadap suatu materi, jadi dia tuh akan mengalami kesulitan. Karena kalau dia tidak berminat, dia tuh ogah-ogahan mendengarkan penjelasan gurunya. Kemudian kalau misalnya dia tidak berminat juga, dia tuh tidak termotivasi untuk belajar. Jadi dia mengalami kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Oh gitu kira-kira ya, berarti nanti di itunya Ibu akan menilai juga minat dan juga motivasi siswanya, karena itu semua berhubungan untuk melihat pemahaman siswa terhadap konsep. Begitu kira-kira Bu ya.
Nah, dari itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Reki. Ada beberapa yang menjadi catatan sebetulnya melihat dari poin pertama dan poin kedua. Mungkin bisa ditanggapi atau mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu Rizka? Lanjut aja Pak. Oke, silakan Ibu Lydia. Baik, suara saya kedengaran nggak Ibu? Kedengaran Bu. Baik, terima kasih. Sebentar ya, tadi ada saya foto. Di poin nomor 2 yang tadi berkenaan dengan Ibu Noviana tadi komen tentang kontekstual. Nah, kalau misalnya dari sini, saya tidak memperhatikan kalimat di kolom ketiga ya. Kalau misalnya dari hasil eksplorasi penyebab masalah, menurut saya sudah sinkron dengan akar penyebab masalah dan juga analisis akar penyebab masalahnya. Sampai di situ saya sudah paham dan sudah sinkron menurut saya. Sampai di cara mengajar guru. Nah, sampai yang di bold itu. Tetapi ketika saya baca tadi, karena di sini ada muncul kata kontekstual, ini menurut saya Ibu ya. Saya nggak tahu entah menurut Ibu Rizka sendiri. Ketika dia udah muncul kontekstual, berarti kan ada sesuatu masalah di dalam pembelajaran, yang dimana gurunya materinya itu tidak kontekstual terhadap lingkungan siswanya. Nah, menurut saya itu malah menjadi masalah. Kenapa nggak ditambahin? Misalnya Bu ya, kalau misalnya Ibu rasa pembelajaran oleh guru itu tidak kontekstual terhadap lingkungannya siswa, kenapa tidak ditambahin di nomor 11 jadi salah satu akar permasalahannya pembelajaran tidak kontekstual, misalnya seperti itu Ibu. Karena menurut saya kalau pembelajaran yang tidak kontekstual itu, menurut saya sendiri kalau dianalisis itu jadi jadi suatu akar permasalahan yang urgen menurut saya. Begitu Ibu Rizka. Terima kasih, itu saja komentar dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ibu Lydia. Ada tanggapan mungkin dari Ibu Rizka, gimana? Nanti saya perbaiki Pak. Saya pun mengerjakannya masih meraba-raba karena kan belum ada contoh yang pastinya seperti apa. Jadi saya tuh masih meraba-meraba akarnya tuh kayak gimana, analisisnya tuh seperti apa. Kayaknya dari 3 saran dan masukan hampir semua mempermasalahkan mengenai definitif kontekstualnya ya, kontekstual learning. Bagian besar seperti itu. Jadi sekalian aja. Oke, selanjutnya Pak Wayan, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, nah, Ibu Rizka kebetulan identifikasi masalah saya ini mungkin hampir mirip. Identifikasi masalah saya yang pertama mungkin hampir mirip mengenai masalah pemahaman konsep. Nah, di situ saya menilai rendahnya pemahaman konsep siswa. Nah, tentu saja, coba yang poin kedua tadi, Bu. Nah, apanya, maksud saya yang ingin saya tanyakan, apanya dari pemahaman konsep yang ingin Ibu lihat di situ? Dari mana dasar Ibu untuk mengatakan bahwa anak-anak itu mengalami kesulitan dalam memahami konsep? Biasanya itu kan Pak, kalau misalnya siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep, guru bertanya, dia tidak menjawab. Kemudian juga kalau misalnya dikasih contoh soal, mereka tuh kebanyakan salah, contoh soal, disuruh mengerjakan soal, kebanyakan dari mereka tuh menjawab salah. Padahal biasanya itu kan apa yang dikasihkan guru tuh soalnya tidak jauh berbeda dari contoh soal. Dari situ bisa disimpulkan kalau misalnya ternyata siswa ini mengalami kesulitan dalam memahami konsep. Karena siswa tidak bisa memahami konsep dengan baik, jadi dia tidak bisa menjawab soal-soal dengan baik juga. Ya, oke. Nah, terus apa yang Ibu ingin lakukan terhadap pemahaman konsep siswa ini? Mungkin memberi yang langkah pertama dari awal proses pembelajaran berarti diberikan oleh apresiasi yang mudah dipahami oleh mereka. Kemudian materinya tuh yang
kalau misalnya karena saya udah lama tidak mengajar IPA, sudah 2 tahun saya tidak mengajar IPA, nanti saya bakalan belajar kembali, Pak. Oke. Ya, maksud saya begini, Bu. Nah, kan kebetulan kita sama, mungkin kita sharing aja. Nah, kalau di sini, pada bagian pemahaman konsep, tentu saja dari awalnya, siswa mengalami, rendahnya pemahaman konsep siswa terhadap materi IPA. Nah, yang ingin, kalau di saya, Bu, saya ingin lihat, apakah dengan menerapkan suatu model pembelajaran tertentu, pemahaman konsep siswa yang dari rendah itu, apakah setelah menerapkan model pembelajaran yang inovatif tersebut, apakah akan meningkat? Itu yang ingin saya lihat tuh. Kalau pada diri saya, makanya saya tanyakan tadi, apa yang Ibu ingin lihat tadi? Apa yang Ibu ingin capai mengenai masalah ini, pemahaman konsepnya siswa? Itu aja, Bu. Lebih ke sharing aja, Bu. Iya. Iya. Oke. Jadi mungkin memang secara teknis untuk permasalahan nomor 2 ini agak lumayan luas ya, yang akan diukur kalau misalkan nanti sampai di tindak lanjut. Oke, terima kasih Pak Wayan dan beberapa penanya sebelumnya atas saran dan masukannya. Selanjutnya saya diberikan kesempatan kepada Pak Giri, sudah raise hand. Pak Giri, silakan. Ya, terima kasih Pak Reza untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Ibu Rizka sudah sharing mengenai hasil analisisnya. Di sini yang saya cuma mau minta dikonfirmasi saja begitu ya. Mungkin tidak begitu signifikan dampaknya, tapi saya hanya mau minta konfirmasi lagi di yang nomor 2 ini Ibu, yang siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep. Yang di nomor 3-nya itu ada poin kecerdasan siswa. Ya, mungkin ini juga Ibu mengambil dari hasil kajian literatur atau dari wawancara. Tinggal Ibu, setahu saya berbicara mengenai kecerdasan itu ada 8 jenis kecerdasan, Bu. Jadi mungkin Ibu boleh dispesifikkan ini kecerdasan siswanya di bagian yang mana, supaya nanti ini mempermudah ketika nanti akan dinilai atau dikoreksi oleh guru pamong ataupun oleh Pak dosen, supaya bisa lebih spesifik saja. Hanya itu dari saya, Ibu Rizka dan Pak Reza. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Giri atas masukannya. Mungkin faktor-faktor yang jadi penyebab masalah masih terlalu luas dan bisa dispesifikkan lagi arahnya kemana. Untuk nomor 2 ini banyak faktor yang lumayan luas dari Bu Rizka ya, jadi lumayan banyak catatan, karena kalau misalkan langsung diangkat nanti Bu Rizka yang kasihan karena banyak poin yang perlu dinilai. Izin Bapak Rustan, ada tunjuk mengenai presentasi dari Ibu Rizka. Oke, baik. Izin ke atas dulu poin 1. Poin pertama. Ya. Di sini hampir semua saya lihat di polanya Pak Izin menyampaikan ya, semua pola poin 1, poin 2, poin ketiga itu sama. Ini contohnya adalah guru kurang kreatif dan inovatif dalam mendesain media pembelajaran. Berarti yang menjadi akar masalahnya adalah media. Iya. Itu yang maksudnya itu. Akar permasalahannya adalah media pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh, mulai daripada pendekatan, strategi, model, media, teknik, taktik. Jadi saya ulangi, dalam satu kesatuan yang utuh, di dalam setiap pembelajaran yang inovatif, itu ada namanya pendekatan. Pendekatan itu adalah berdasarkan pada teori. Itu kalau pendekatan. Jadi tidak usah saya jelaskan pendekatan seperti apa, yang jelas bahwa intinya di situ. Nah, pendekatan itu adalah teori-teori belajar dan sebagainya. Sehingga yang diharapkan kepada Bapak Ibu adalah teori pendekatan belajar atau teori belajar yang paling mendekati yang inovatif sekarang adalah TPACK.
Sudah dijelaskan sebelumnya mungkin oleh dosen yang lain atau pamong yang lain. Nah, nanti explore apa itu TPACK, karena nanti Bapak Ibu akan mengajar TPACK itu. Sehingga kalau dia medianya, berarti medianya berkaitan dengan TPACK. Itu ya. Nah, yang kedua adalah model. Model itu Bapak Ibu adalah suatu desain pembelajaran yang terdiri dari beberapa langkah-langkah atau fase-fase tertentu, kemudian mencapai dalam suatu proses pembelajaran. Jadi cuma luar biasa, sudah Buriska sudah luar biasa sekali, tinggal saya manfaatkan saja untuk yang keseluruhan ya, secara keseluruhan. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat, bisa. Ini adalah kemasan minuman. Ketika ada teman-teman yang menyatakan bahwa buat apa saya, yang penting saya masuk mengajar selesai pembelajaran. Coba tekan ini, dan bisa terlambat di atas, saya dekatkan. Kemasan minuman ini, kalau ini tidak ada model, maka orang akan enggan membeli. Ada rasa kemalasan membeli. Di model ini sudah dibuat sedemikian rupa. Ini ada lekukannya di sini, ini lem mineral. Ini ada lekukannya di sini 75% lebih ke atas. Kalau model ini ke bawah salah modelnya, sama dengan belajar. Kalau ini salah modelnya 75% ke bawah, ketika dipegang lekukan itu kemudian diminum, maka dia akan tumpah, akan muncrat ke muka kita. Kalaupun itu tidak, harus dilakukan dengan hati-hati. Makanya ini modelnya ada di sini. Ini pasti di pegangannya. Itu namanya model. Kemudian di bagian atas dibuat lebih kecil. Itulah pentingnya yang namanya model dalam suatu pembelajaran. Jadi kita tidak boleh main-main dengan yang namanya model, apalagi model pembelajaran yang inovatif. Teman-teman semua akan tahu yang mana model pembelajaran inovatif itu, berdasarkan pada kajian literatur yang sudah dilakukan kemarin. Itu ke model. Sekarang strategi. Strategi itu Bapak Ibu adalah bagaimana mencapai itu pembelajaran, tujuan pembelajaran, bagaimana caranya dicapai dengan model yang digunakan. Kalau lebih kontekstual atau lebih mudah, paling mudah diingat, contohnya kalau strategi perang Indonesia kenapa bisa menang melawan penjajah, itu strateginya secara gerilya. Seperti itu namanya strategi, cara untuk mencapai, mensukseskan model itu. Kemudian yang selanjutnya ada namanya media. Nah, media itu Bapak Ibu adalah apa yang digunakan sehingga pendekatan yang sudah dibaca, strategi yang sudah digunakan, model yang akan diterapkan itu lebih efektif dan efisien. Itu namanya media. Jadi alat atau bahan yang digunakan untuk mensukseskan tujuan penggunaan model. Itu media. Kemudian ditambah lagi dengan metode. Itu berkaitan dengan metode. Metode itu adalah cara, beda-beda orang metodenya. Di metode itu kita rasakan Bapak Ibu, di sekolah ada orang yang biasa-biasa saja caranya mengajar, tetapi kalau siswa masuk, dia akan mengikuti dengan penuh ketekunan. Ada orang yang luar biasa sekali jagonya, konsepnya bagus, tetapi siswa jika mengajar jenuh. Itulah yang dimaksud dengan metode. Metode mengajar itu ada beberapa, termasuk tadi ada disampaikan metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode percobaan. Jadi cara yang lebih efektif dilakukan untuk mencapai, mensukseskan itu. Nah, kenapa di pembelajaran TPACK dengan pembelajaran inovatif tidak terlalu disarankan dengan metode ceramah? Karena itu memang kurang efektif, karena nanti pembelajaran inovatif ciri-ciri yang utamanya adalah, diingat, ciri-ciri yang utama pembelajaran inovatif adalah student center. Nah, ini yang perlu dikaji, apakah selama ini Bapak Ibu ketika mengajar mata pelajaran apapun yang sudah disampaikan, sudah tidak mengajar IPA baru lagi mau, tidak masalah.
Tetapi apakah yang kita lakukan pembelajaran itu sudah student center? Nah, itu dulu menjadi satu kesatuan. Sehingga poin yang saya mau sampaikan adalah pemilihan akar penyebab masalah selalu berkutat di situ. Karena itu yang berkaitan dan mudah diselesaikan kepada Bapak Ibu di dalam melaksanakan PPL. Karena di PPL itu adalah laporan best practice terakhirnya merupakan PTK miniatur dari PTK, walaupun bukan PTK. Ada pertemuan 1, pertemuan kedua aksi 1, dan ada pertemuan 2, pertemuan 1 dan 2 di aksi 2. Jadi ada 4 kali masuk di kelas. Nah, sehingga apa yang bisa dimanipulasi atau bisa menjadi hal yang dikembangkan adalah yang itu tadi. Pendekatan, strategi, model, metode, media, teknik, taktik. Kalau saya lihat secara keseluruhan, akar penyebab masalah di situ. Karena itu terletak guru persiapan pengejarnya. Nah, kalau di sini izin saya menambahkan di sini adalah boleh langsung saja media pembelajaran. Oke? Media pembelajaran yang digunakan guru itu media pembelajaran yang digunakan guru boleh ditulis di bawahnya Bu, nanti kita cermati di sini di akar penyebab masalah supaya di akar penyebab ya di enter. Jadi lihat ya, masuk di enter Bu, di enter diturunkan supaya maksudnya jangan dihapus lagi, enter lagi. Saya cuma berusaha memberikan gambaran kata-kata yang lebih langsung kepada hasil eksplorasi masalah. Nah, karena Ibu akan mengangkat media, berarti media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak menumbuhkan, tidak mendukung ya, atau tidak meningkatkan minat belajar siswa. Tidak meningkatkan minat belajar siswa. Itu artinya yang guru kurang kreatif itu berada di hasil eksplorasi penyebab masalah. Itu cara menarik kesimpulannya. Oke, desain medianya nanti itu berarti desain pembelajarannya kurang menarik. Berarti itu berada di eksplorasi penyebab masalah. Bisa dipahami? Ya, jadi guru kurang kreatif itu berada di penyebab masalah. Desain pembelajaran yang tidak inovatif itu berada di eksplorasi penyebab masalah. Itu berdasarkan kajian literasi. Sehingga akar penyebab masalahnya, ternyata dia medianya yang kurang mendukung untuk meningkatkan belajar siswa. Nah, mungkin medianya yang itu saja masih menggunakan karton Manila sehingga siswa bosan. Kenapa tidak menggunakan Android kalau ada? Nah, itu contoh. Jadi izin kalau saya ini guru kurang kreatif dalam langsung seperti sarannya tadi Pak Giri ya. Siapa ya? Guru kurang kreatif dalam membuat media, boleh langsung. Ya. Kemudian desain media tidak mendukung kebutuhan siswa, boleh. Nah. Kalaupun diinginkan di topik 1 ini, misalnya model dan media, boleh. Model dan media pembelajaran yang digunakan guru tidak meningkatkan minat belajar siswa. Lebih keren. Karena saya lihat di situ dia berada pada kondisi kelas untuk belajar menarik dan menyenangkan, berarti modelnya.
Itu. Jadi kalau mau ditambah Bu, di akar masalah ini sangat berkaitan dengan model dan media. Kalau saya lihat dari hasil eksplorasinya. Tapi saya tanya dulu kepada yang akan melakukan. Cocok tidak dengan teman-teman yang lain? Karena kalau ini diterapkan, maka teman-teman yang mengusulkan tadi sudah seiring dengan itu. Seiring dengan pokok utama rendahnya minat belajar siswa. Jadi yang menyebabkan rendahnya minat belajar siswa adalah penggunaan model dan media. Begitu. Jadi bahasanya lebih sederhana, tetapi langsung seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua, Pak Reza mengatakan bahwa kalau ini nanti di yang poin yang kedua kan sama, terlalu luas. Susah kita menggambarkan seperti apa mau dicapai. Kalau ini langsung model dan media. Ya, kita tanya dulu ke Bu Rizka seperti apa. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari sini. Saya cuma mengusulkan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang akan melaksanakan. Oke, saya cuma memfokuskan saja dari arah pemikiran kita supaya pemikiran kita jangan halu terlalu jauh, padahal ada yang dekat yang bisa dicapai. Halo Pak Rahman. Iya Pak Prof. Silakan Prof, mungkin ada yang mau ditambahkan. Saya ingin mengomentari sedikit ini. Ini yang disampaikan Ibu, pada dasarnya siapa punya ini? Bu Rizka Prof. Ibu Rizka. Ini akar penyebab masalahnya itu kurang kreatif dan inovatif dalam mendesain media. Ini faktor akar penyebabnya ini menyebabkan rendahnya minat belajar siswa ya. Iya Pak. Iya Prof. Ya Prof. Rendahnya minat belajar siswa karena guru kurang kreatif dan inovatif dalam mendesain. Apa iya? Saya sanksi ini Bu. Saya sanksi minat itu banyak hal yang mempengaruhi. Iya kan? Banyak hal. Bapak Ibu ini sudah memiliki motivasi, kesehatan, media, lingkungan, dan seterusnya. Apa karena minatnya rendah? Karena guru kurang kreatif dan inovatif. Kreatif dalam hal apa? Dan inovasi dalam hal apa? Ibu memberikan tadi media ditambah model. Kita kan kalau mendesain suatu pembelajaran itu pastilah ada pengikutnya seperti yang dijelaskan tadi Pak Rahman. Model itu kan punya fase, punya langkah. Punya fase ya. Langkah-langkah pembelajaran sesungguhnya itu model. Setiap langkah atau setiap fase pasti ada pendekatan yang mengikuti. Untuk menjalankan pendekatan, setiap guru punya karakter. Bagaimana karakternya guru untuk menjalankan pendekatan? Tentu berbeda. Itulah yang disebut strategi. Strategi setiap guru lain. Dalam menjalankan strategi ini, tentu punya metode. Untuk penyampaian yang lebih bagus maka dibutuhkan media. Media itu yang akan memberikan siswa atau yang akan menjadikan siswa proses pembelajaran itu realistik bagi dia. Dia bisa pikirkan apa yang dibayangkan. Dia bisa pikirkan, tergambarkan di dalam pikirannya itu, apa yang disebut guru seperti ini. Itulah manfaat media. Manfaat media. Media itu ya macam-macam. Ibu bisa memberikan media apa aja ya. Yang sekarang kan sudah lebih teknologi sudah maju ya, penggunaan media itu sudah luar biasa. Itu. Jadi Ibu perlu pikir model dan media ini
bagaimana mensinkronkan dalam suatu proses. Nih, apa masih ada di dalamnya itu yang perlu? Karena setiap fase pasti ada pendekatannya. Setiap pendekatan untuk dijalankan, pendekatan itu harus ada strategi, harus punya cara tersendiri. Untuk lebih menjelaskan ke siswa barulah butuh media. Media itu ibaratnya alat pamungkas terakhir untuk menjadikan pesan kepada siswa itu tersampaikan. Pamungkas terakhir untuk menanamkan konsepnya lebih dalam. Saya kira itu, Ibu. Pak Rahman, Pak Rustan, saya kira itu Pak Rustan. Ya, Prof. Jadi Iya. terima kasih Prof sudah memberikan gambaran. Jadi itu tadi, jadi seiring dengan yang disampaikan Pak Prof bahwa media itu adalah kunci pamungkas terakhir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga minat belajar siswa. Nah, itu bisa kita share apa-apa itu. Banyak sih, termasuk seandainya Bapak Ibu membaca dari beberapa jurnal, termasuk gadget itu banyak yang mengatakan bahwa tidak bisa dibawa ke sekolah. Nah, sehingga siswa karena bukan kebutuhannya, kenapa saya tidak bisa bawa gadgetnya padahal semua informasi pembelajaran bisa saya dapat dengan cepat. Nah, itu yang bisa dituliskan di situ sehingga dia rendahnya untuk minat belajar siswa. Kalau dia off ke fun-nya, maka Bapak Ibu ketika tidak mampu menggunakan gadget itu sebagai media pembelajaran, maka itulah yang membuat misalnya medianya menjadi minat belajar siswa menjadi kurang. Termasuk tadi yang disampaikan bahwa ini kesanksiannya, apakah media memang yang tidak inovatif itu menyebabkan minat belajar siswa, ataukah materinya yang diajarkan terlalu sulit, ataukah terlalu mudah? Itu bisa jadi. Itu. Jadi kalau makanya saya menyarankan Bu Rizka jangan ke medianya saja, karena media itu adalah kunci atau kunci terakhir untuk kunci pamungkas terakhir untuk mensukseskan apa yang meningkatkan minat belajar. Nah, sudah disampaikan Pak Prof tadi bahwa model itu sudah include semua di dalamnya. Jadi model dengan fase-fase dan langkah-langkahnya, setiap langkah pasti ada pendekatannya. Ada teori-teori belajar yang menyertainya itu. Oke, jadi kalau saya ini yang dituliskan tadi, kalau cocok dirasa mampu dilaksanakan, ini dihilangkan. Kalau lebih yang ke bawah, sehingga yang menjadi akar permasalahan dari permasalahannya Ibu yang ini. Model dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak meningkatkan minat belajar siswa. Yang mana model itu? Modelnya masih monoton. Modelnya yang digunakan tanpa model, yang saya contohkan tadi model ini, dia tidak tahu apa itu model. Karena banyak juga bukan siswanya, karena di pembelajaran itu Bapak Ibu, siswa tidak perlu tahu model yang digunakan. Anak-anakku sekalian, model yang kita gunakan pada hari ini adalah discovery learning. Untuk apa? Peserta didik adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Anak-anakku sekalian, strategi saya mengajar hari ini adalah apa? Tidak. Ya. Jadi itu adalah secara teoritisnya Bapak Ibu menerapkan itu. Nah, apa yang dilakukan? Bagaimana peserta didik mampu menguasai tujuan pembelajarannya dengan apa yang kita gunakan. Itu. Jadi seperti itu secara keseluruhan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya di akar permasalahan ini dari kajian literatur, boleh Ibu share karena ada beberapa rendahnya minat belajar siswa. Rendahnya minat belajar siswa ini ada sih beberapa yang guru belum memahami karakteristik siswa dalam belajar secara keseluruhan ya. Guru belum memahami secara keseluruhan karakteristik siswa dalam belajar. Karena ada juga yang sudah ditahu, yang mana itu yang ranking 1, 2, dan 3. Yang rendah sekali itu yang tidak dihafal. Oke. Kemudian guru kurang kreatif dalam membuat media.
Eh, ini juga bisa jadi gurunya terlalu kreatif tetapi siswa tidak mampu menggunakan media. Bisa. Bisa. Jadi boleh ditambah guru kurang kreatif. Ya, ini yang saya sampaikan tadi pagi. Kita jangan selalu mengarah kepada kesalahan itu ada pada guru. Kasihan. Ya, jadi mungkin terlalu kreatif atau terlalu apa sehingga siswa tidak tahu menggunakan media yang digunakan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya izin ini boleh dihilangkan karena ini adalah menjadi salah satu permasalahan sehingga yang disampaikan sepakat dengan Pak Prof tadi adalah model dan media. Ya, nanti di LK selanjutnya model dan media yang ditetapkan itu yang seperti apa. Oke, sama juga dengan yang kedua. Udah ya. Jadi sama dengan yang kedua, saya lihat dari eksplorasi masalahnya sudah tinggal ditambah sedikit saja. Nah, cara mengatasinya sama dengan itu. Oke. Ya, cara mengatasinya sama ya. Tuh. Nah, silakan Bapak Ibu, apa cara mengatasinya di situ? Begitu. Jadi secara keseluruhan masih bisa direvisi karena nanti uploadnya kan belum ya. Kalau admin kapan diupload ini LK 1.3? Sebentar ya. Nanti kita tanyakan. Kalau ngelihat dari LMS kalau nggak salah besok, Pak. Besok, berarti masih ada waktu karena memang dalam 2 hari ini kita adalah berdiskusi tentang ini. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki. Jadi di situ Beriska, Pak Rizka, mungkin Beriska memperbaiki dulu karena sudah ada alurnya yang di atas. Ya, nanti kalau misalnya bagusnya nanti di grup yang dibuat Pak Reza nanti boleh di-share ke situ punyanya ini, nanti kami buka-buka dan akan memberikan masukan-masukan. Ya, boleh di chat juga ya, boleh di chat nanti kami berikan masukan seperti tadi. Karena kalau jumlahnya 30 berapa orang ya? 36 30 berapa Pak Reza? 30. Kalau draft berdasarkan antrian Pak 35. Ada 35 orang, tidak mungkin kita satu status seperti yang dikatakan tadi, tetapi secara keseluruhan seperti itu. Oke. Baik. Ataukah adakah yang sudah lebih spesifik seperti yang didiskusikan tadi atau modelnya sama dengan Ibu Rizka? Boleh dari antrian itu Pak Reza? Kalau sama, boleh tidak ditampilkan tetapi memperbaiki dulu, nanti besok baru kita ke situ, karena kalau pasti yang akan dikomentari ya itu saja. Kalau misalnya ditampilkan maka tidak efektif penggunaan waktu kita. Silakan Pak Reza. Ya, terima kasih Pak Rustan. Kalau mengikuti antrian berarti selanjutnya adalah giliran dari Pak Muhammad Sutrisno. Bagaimana Pak Sutrisno? Pak Reza, mohon maaf, itu tadi di grup Ibu Ristin seharusnya kemarin ya, cuma gara-gara kendala sinyal mungkin bisa dipertimbangkan. Terima kasih. Iya, mohon maaf. Kemarin Ibu Ristin nggak sempat presentasi Pak karena kebetulan beliau ada kendala sinyal. Ibu Ristin bisa untuk menampilkan LK13. Bagaimana Ibu Ristin? Oke, saya coba Pak. Ya Bu, silahkan. Ibu Rizka mungkin di close dulu. Terima kasih Ibu Rizka sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas masukan dan sarannya. Mohon maaf kalau terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberi apresiasi karena sudah melebihi ekspektasi dari Pak Rustan meskipun banyak perbaikan ya Bu Rizka ya. Silakan Ibu Ristin. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Izin share screen Pak. Sudah terlihat?
Sudah terlihat beristinnya? Belum tershare, Bu. Saya di share screen, Bu. Yang tulisan warna hijau tanda panah ke atas itu yang diklik. Mohon maaf Pak, terbuka jadi. Dulu, Bu, yang penting kan LK13-nya aja, Bu. Iya, sementara saya tutup sebentar Pak. Oke. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya mau memaparkan hasil presentasi pekerjaan saya. Yang pertama, kurangnya motivasi belajar pada siswa. Maaf Pak, tiba-tiba. Di share screen lagi, Bu. Iya Pak. Yang pertama itu kurangnya motivasi belajar siswa. Dari hasil eksplorasi penyebab masalah, kedisiplinan, kemudian kemampuan berpikir siswa, kurangnya konsentrasi pada siswa, kemudian guru kurang kreatif, penyampaian materi tidak menarik, kemudian permasalahan dari rumah, motivasi dari guru dan orang tua kurang, kemudian banyaknya mata pelajaran, sibuk sendiri, kemudian pengetahuan dasar siswa, kemudian pergaulan. Yang berikutnya, kurangnya motivasi siswa, tidak adanya media yang menarik, model pembelajaran yang digunakan monoton atau ceramah, kemudian siswa lebih asik dengan gadget ketimbang membaca buku. Kemudian akar penyebab masalah, model pembelajaran dapat menyebabkan motivasi siswa berkurang. Kemudian dari analisis akar penyebab masalah, berdasarkan hasil analisis dan diskusi ditentukan bahwa akar penyebab masalah atau root cause faktor ketika guru tidak menggunakan model pembelajaran secara kreatif dan kurang menarik, maka akan menyebabkan munculnya masalah dalam proses pembelajaran, termasuk kurangnya motivasi belajar siswa. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan perencanaan yang tepat dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menyusun pembelajaran yang kreatif dengan model pembelajaran yang ada. Yang kedua, rasa percaya diri siswa kurang. Yang pertama, berkomunikasi dengan orang luar, tampil di depan, tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan organisasi, kemudian lamban, merasa diri tidak tahu, kurang yakin pada jawabannya, kurang pergaulan, berfokus pada satu suku,
faktor kurangnya pembiasaan dan kurang penanaman rasa percaya diri anak dalam keluarga. Akar permasalahan, faktor kurangnya pembiasaan dapat menyebabkan rasa percaya diri siswa kurang. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi ditentukan bahwa akar penyebab masalah root cause adalah kurangnya pembiasaan dapat menyebabkan rasa percaya diri siswa kurang. Ketika siswa tidak melakukan pembiasaan dalam melatih diri siswa, misalnya melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran, menjelaskan jawaban kepada temannya, maka akan menyebabkan munculnya rasa percaya diri siswa kurang. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pembiasaan dalam membangkitkan rasa percaya diri siswa. Oleh karena itu, guru perlu melakukan pembiasaan melibatkan siswa dan membuat siswa lebih aktif di dalam kelas. Yang terakhir, yang berikutnya, siswa kurang memahami materi karena model pembelajaran yang digunakan tidak sesuai. Tidak sesuai dengan karakter materi yang disampaikan. Analisis kajiannya, siswa belum mampu dalam berpikir abstrak sehingga diperlukan contoh yang nyata atau konkret. Minat anak dalam menerima pelajaran dari guru, kemudian sering mencontoh, terburu-buru, tidak paham konsep, lupa, tidak fokus, kemudian dipengaruhi kesalahan tahap sebelumnya dalam menjawab soal, kemudian kurang interaktif, model pembelajaran belum berbasis inovatif dan kreatif, konten-konten yang diberikan dengan model pembelajaran yang digunakan. Akar penyebab masalah, kurangnya penyesuaian konten dengan model pembelajaran yang digunakan guru dapat menyebabkan siswa kurang memahami materi karena model pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakter materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi ditentukan bahwa akar penyebab masalah root cause adalah kurangnya penyesuaian konten dengan model pembelajaran yang digunakan guru. Ketika guru tidak menyesuaikan konten dengan model pembelajaran yang digunakan, maka akan menyebabkan munculnya masalah dalam proses pembelajaran, termasuk siswa kurang memahami materi karena tidak sesuai dengan karakter materi yang disampaikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan konten yang tepat dalam proses pembelajaran, misalnya belajar di luar kelas. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan konten dengan karakter materi yang akan disampaikan. Yang berikutnya, siswa sering mengalami miskonsepsi pada materi yang bersifat konseptual. Analisis kajian literatur beserta wawancara ditemukan penyebab masalah yang pertama lingkungan belajar, kemudian pengetahuan awal siswa, keaktifan siswa dalam pembelajaran, kemudian pengalaman belajar siswa, kurangnya daya nalar pada siswa, kurangnya melatih diri siswa untuk membaca literasi yang terfokus pada capaian masalah, kemudian cara penyajian materi yang digunakan tidak sesuai dengan karakter siswa sehingga tidak tepat pada sasaran. Kemudian keluar dari konsep, yang berikutnya strategi dan pendekatan tidak terarah. Kesiapan guru dalam mengajar. Kemudian akar permasalahannya, strategi dan model yang tidak terarah dapat menyebabkan siswa mengalami miskonsepsi pada materi yang bersifat konseptual. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi ditentukan bahwa akar penyebab masalah root cause adalah strategi dan model yang tidak terarah. Ketika guru menggunakan strategi dan model yang tidak terarah atau tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, maka akan menyebabkan munculnya masalah dalam proses pembelajaran, termasuk siswa mengalami miskonsepsi pada materi yang bersifat konseptual. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan strategi dan
model yang terarah. Kemudian oleh karena itu guru perlu melakukan kesiapan dalam mengajar sehingga strategi dan model terarah. Terima kasih Pak. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Ristin atas presentasinya dan penjelasannya. Mungkin ada yang mau menanggapi dulu. Oke, silakan Ibu Raihan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar, Bapak Ibu? Kedengaran Bu, silakan. Nah, ya. Kepada Ibu Ristin, terima kasih telah sharing mengenai penentuan akar penyebab masalah. Nah, untuk Ibu Ristin, untuk yang poin kedua, bisa di-scroll ke bawah, Bu. Ya, di sini masalahnya adalah rasa percaya diri siswa kurang. Kemudian Ibu Ristin menentukan akar penyebab masalahnya yaitu kurangnya pembiasaan yang dapat menyebabkan rasa percaya diri siswa kurang. Saya lebih bertanya sih Bu, karena saya masih bingung juga. Kalau misalnya Ibu mengambil akar penyebab masalahnya yaitu pembiasaan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ketika masalah ini yang akan Ibu angkat di dalam kelas nanti? Ini ada saya cantumkan di ini Bu, di kolom ketiga di situ misalnya melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya kita melibatkan siswa, misalnya menjelaskan jawaban kepada temannya di dalam kelas. Ketika ada soal-soal yang diberikan, kemudian siswa tersebut sudah menyelesaikan soal tersebut, kita menggiring siswa, misalnya menyuruh siswa maju ke depan untuk menjelaskan jawabannya kepada teman-temannya. Oh iya, berarti mungkin kalau dari saya ya, mungkin Ibu Ristin bisa diperjelas lagi, misalnya dengan menggunakan model atau metode, karena kan tadi Pak Rustan juga telah menyampaikan bahwa hal-hal yang akan kita laksanakan nanti itu akan ada di seputaran model, strategi, media, metode, karena itu yang bisa kita lakukan. Nah, jadi mungkin nanti ini tinggal ditambah kalimatnya untuk agar lebih diperjelas. Pembiasaannya melalui metode apa atau menggunakan model apa, seperti itu. Oke, siap Ibu. Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Pak Reza. Oke, terima kasih Bu Raihan, karena memang agak sulit juga untuk bukan menilai, tapi kita melihat kepercayaan diri siswa itu untuk kita ambil tindak lanjutnya seperti apa. Kalau menurut saya sih agak susah. Mungkin ada tambahan dari Pak Rusat. Izin, boleh saya menyampaikan dulu sedikit. Ini untuk masalah yang telah diidentifikasi di LK11 berbeda setiap orang atau sama? Beda-beda Pak. Beda-beda. Setiap orang punya masalah yang diidentifikasi itu berdasarkan pada masalah di sekolah. Ya, Pak. Iya Pak. Apakah masalah secara umum di sekolahnya orang, kemudian hasil keterbacaan itu, oh ini masalah pendidikan, oh ini masalah sekolah. Ataukah memang betul sudah masalah itu ada di sekolah?
Kalau yang Dari- saya dari alami ini sekolah, saya Pak. Betul, ada di sekolah, saya, Pak. Ada di sekolah. Nah, ini dari setiap perbedaan ini kita arahkan ke apa yang bisa Bapak Ibu manipulasi atau bisa dikontrol sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan di sekolah. Itu yang saya ingatkan. Kapan tidak, maka kewalahan nantinya. Saya yakin. Jadi, apa yang diangkat di sini menjadi permasalahan dari hasil, kan ini rentetannya begini, makanya saya sampaikan tadi. Pertama adalah kita mengidentifikasi masalah. Setelah kita mengidentifikasi masalah, maka kita mengeksplor masalah itu melalui kajian pustaka dan wawancara. Setelah itu, maka lanjut ke LK13 ini adalah dari masalah yang diidentifikasi itu kita akan mencarikan akar permasalahan. Itu rentetannya ya. Jadi saling berkaitan 11, 12, 13. Nah, sehingga Bapak Ibu ini sudah misalnya di nomor 2 ini rasa percaya diri siswa kurang. Itu adalah kurangnya rasa percaya diri siswa. Itu adalah permasalahan. Nah, mengapa kurang berdasarkan pada ahli komunikasi adalah dia berkomunikasi dengan orang luar. Dia tampil di depan umum. Jadi mengenai caranya ini sehingga itu adalah identifikasinya. Dia lama dia merasa percaya diri. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan dari segala identifikasi masalah ini sehingga dia rasa percaya dirinya kurang? Ternyata yang faktor yang menyebabkan itu adalah pembiasaan. Nah, bagaimana caranya pembiasaan itu dalam pembelajaran bisa diterapkan? Apanya yang boleh dilakukan? Tadi pilihannya larinya kemana? Melibatkan siswa, Pak. Cara pelibatan siswanya kemana? Misalnya menjelaskan jawaban kepada temannya, Pak. Berarti itu dengan cara model pembelajaran. Pasti larinya ke model. Apakah dia modelnya ada banyak model ya, ada banyak cara, ada banyak strategi, ada banyak model. Silakan dipilihlah untuk meningkatkan percaya diri siswa itu. Nah, kalau model yang diterapkan oleh Bapak Ibu, maka akan menjadi pembiasaan kepada siswa mempresentasikan hasilnya. Bagaimana caranya dia berdiskusi dengan temannya? Bagaimana apakah dia misalnya yang satu-satu, satu membaca, satu menghafal, boleh, ataukah menggunakan kartu? Nah, yang lain juga dari rasa percaya diri itu Bapak Ibu, tidak bisa semua siswa diukur rasa percaya dirinya dengan kemampuannya. Mengapa terjadi seperti itu? Di sekolah itu dilakukan rata-rata Bapak Ibu guru mengajar menganggap semua siswa sama. Benar? Ingat, siswa di sekolah kita itu berbeda. Ingat, berapa jumlah siswanya ya pada umumnya dia di sini? Berapa jumlah siswa? 25, 32? 33, Pak. 2, Pak. Oh, jangan 33. Kalau 33 harus 2 kelas. Jumlah maksimalnya adalah 32. Itu yang perlu ditahu. Kalau 33 berarti dia harus 2 kelas. Berarti 33 dibagi 2. Berarti maksimalnya adalah 32. Nah, dari 32 siswa. Siswa ini kalau saya mau berdasarkan saya asesmen diagnostik, maka bisa jadi asesmen diagnostik saya adalah kemampuannya bisa terbagi 3. Kelompok yang rendah, kelompok yang sedang, kelompok yang tinggi. Artinya kelompok yang susah dipahamkan, ini sedang mudah memahami, ada yang mudah sekali memahami. Kalau LK-nya Bapak Ibu sama-sama jumlah nomornya yang disuruh kerjakan adalah 5 nomor, maka kewalahanlah siswa yang rendah tidak akan pernah selesai pekerjaannya. Itu yang membuat rasa percaya dirinya kurang. Jadi dari pembagian kelompok bisa jadi membuat percaya dirinya. Tetapi kalau yang rendah diberikan tugas hanya 2 nomor bisa selesai. Yang sedang 3 nomor mungkin, yang tinggi 5 nomor, maka yang rendah rasa percaya dirinya akan tinggi karena dia bisa menyelesaikan tugasnya yang 2 nomor. Walaupun tidak ditahu oleh kelompok yang selanjutnya seperti apa perlakuannya sehingga Bapak Ibu memberikan 2 nomor itu. Yang kedua, saya mau berikan tantangan dari rasa percaya diri.
Kedua, apakah seluruh siswanya Bapak Ibu yang 32 orang satu kelas, kalau diberikan PR dapat 100, semua? Ada yang pernah dapat 100 semua PR-nya peserta didik? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya? Tidak. Tidak pernah satu kali pun. Tidak pernah Pak, kalau saya. Tidak pernah sekalipun. Disitulah pemahaman kita tentang penilaian yang tidak betul. Seharusnya PR itu memperbaiki proses pembelajaran, siswa harus dapat 100. Karena memperbaiki proses. Makanya di penilaian itu ada 3. Ada namanya penilaian as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. PR itu berada di assessment for learning, memperbaiki proses, berarti harus dapat 100. Berarti kalau jawabannya Bapak Ibu izin, mohon maaf saya menyampaikan menggelitik saja Bapak Ibu. Saya yakin bahwa setiap saat Bapak Ibu memberikan tugas ke peserta didik setiap masuk kelas. Sehingga yang terjadi adalah di mejanya Bapak Ibu akan numpuk banyak buku PR. Sehingga buku PR itu disampaikanlah siswanya. Wah, anakku pada hari ini Bapak berikan PR-nya, berceria peserta didiknya. Pak, buku PR-nya masih ada di Bapak. Pak, Bu, buku PR-nya masih ada di Ibu. Oh iya, tolong ketua kelas ambil dulu buku PR-nya. Terus sampai di meja, sampai di kelas, dibukalah siswa. Pak, belum diperiksa. Oh ya, enggak apa-apa, nah. Nanti sekalian. Nanti Bapak berikan PR ini, nanti sekalian saya periksa. Satu saja susah diperiksa, apalagi kalau sudah 2. Nah, sebentar, bagaimana saya mau periksa? Besok ada acara keluarga. Wah, besok cucian saya banyak. Ada lagi acara yang lain di sekolah. Terbengkalailah PR itu. Karena mau masuk lagi di kelas, maka diberikanlah tanda di kelas itu sehingga dituliskan 9/8 atau 9/7. Diberikan ke peserta didik. Peserta didik melihat, Pak, ini nilai saya 9 atau 7. Tuh. Nah, dia acukan perhatian siswa itu. Lama-kelamaan karena jengkel ibu gurunya atau bapak gurunya, itu bukan 9 atau 7. Itu maksudnya tanggal 9 bulan 7. Untuk mempercepat pemeriksaan. Berarti tidak memperbaiki proses. Nah, supaya PR-nya dapat 100, mudah-mudahan kita punya waktu luang besok sore hari, kita bisa explore itu, saya bisa memberikan gambaran PR itu harus 100. Saya berikan triknya, Bapak Ibu, karena itu adalah memperbaiki proses, karena ini kelanjutannya juga ke depan. Salah satu orang kenapa tidak percaya dirinya adalah penilaiannya. Kenapa? Mengapa Bapak Ibu? Ketika peserta didik dapat 50, KKM-nya 72, berapa nilainya di rapor? Peserta didik, siapa yang mau? Silakan kita diskusi. Peserta didik dapat 50, KKM IPA 72. Berapa nilainya di rapor Bapak Ibu? Hah? 72. Peserta didik dapat nilai 30. KKM kita 72. Berapa nilainya di rapor? 72. Peserta didik dapat 72. Berapa nilainya di rapor? 2. 40. Berikutnya, peserta didik dapat 80. Kemudian kita tulisnya di rapor 80. Peserta didik dapat 90 di ulangannya. Kemudian di rapor kita berikan angka berapa? Berikan angka 90. Coba tanya peserta didik itu dengan penguasaan materi ketika di luar, bukan Bapak bertanya tentang materi itu, mampu tidak dia menjawab, pertahankan nilainya yang 90. Berarti rasa percaya diri kepada peserta didik bukan daripada peserta didik, tetapi dari guru. Memberikan penilaian yang tidak benar. Dianggap dia mampu, padahal dia tidak mampu. Nah, kita terikat dengan KKM. Dimarah-marahilah Bapak Ibu, gara-gara ibu ini sehingga peserta didik ini bisa jadi tidak bisa naik kelas.
Tuh, berarti kebanyakan di penilaian membuat rasa percaya diri itu tidak ada. Diyakini bahwa peserta didik itu tuntas, padahal dia tidak tuntas. Sama dengan Bapak Ibu, ketika, wah, Bapak Ibu ini sudah PPG, sudah tahu model-model pembelajaran yang inovatif, ditanya yang mana pembelajaran inovatif itu, kemudian tidak tahu apa yang dikatakan orang, rasa percaya diri Bapak Ibu turun. Saya malu-malu memberikan itu, tidak bisa mendefinisikan kepada teman karena saya juga tidak tahu. Tuh, jadi rasa percaya diri siswa itu kuncinya Bapak Ibu. Rasa percaya diri siswa itu juga pada penilaian. Nilai peserta didik tidak dinilai dengan yang sebenarnya dan tidak diperbaiki sesuai dengan perencanaan yang sebenarnya. Ada namanya remedi, ada namanya pengayaan. Peserta didik merasa percaya diri dalam diberikan PR jarang mendapat 100 secara klasikal keseluruhan. Percaya diri, sehingga kalau di sini Bapak Ibu yang terjadi adalah rasa percaya diri ini, satu tadi akar penyebab masalahnya di modelnya, yang kedua adalah penilaiannya. Kalau seperti itu ilustrasinya. Benar? Bisa bagaimana penerapannya numerasinya Bapak Ibu? Benar? Dari model yang digunakan kemudian penilaian yang diberikan. Itu saran saya. Jadi, kalaupun Ibu siapa tadi ini? Bu Ristin, Pak. Bu Ristin. Jadi kalau saya sarankan sama tadi ya. Kalau saya sarankan tadi, jadi akar penyebab masalahnya adalah model dan penilaian pembelajaran yang digunakan tidak meningkatkan rasa percaya diri siswa. Nah, makanya akan dipilih model dan penilaian yang seperti apa. Tuh, kalau model juga boleh. Mau 2, mau 1 juga boleh. Karena di atas sudah ada misalnya model dengan media, sekarang yang kedua adalah model dengan penilaian. Jadi di penilaian itu ada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Bagaimana teman-teman yang lain? Lebih mengarah kepada akar permasalahan yang ada? Kalau ini faktor kurangnya pembiasaan, berat diukur sesuai tadi dengan yang disampaikan teman berat. Tapi kalau model dan penilaiannya mudah diukur dalam pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu, nanti dalam pembelajaran, oh dia tidak melakukan penilaian as learning atau penilaian sikap. Oh itu yang menyebabkan sehingga rasa percaya dirinya siswa kurang. Tapi coba kalau Bapak Ibu, saya katakan tadi saja strategi saya. Bapak Ibu, saya mohon masuknya tepat pada pukul 4 atau kurang. Kenapa? Karena nanti saya menilai. Berarti dengan sangat percaya diri Bapak Ibu masuk sebelum pukul 4. Benar? Kalau saya tidak sampaikan akan ada yang lewat. Yakin itu. Makanya penilaian, berarti nanti strateginya apa? Karena masuk seperti itu tadi. Strateginya adalah penilaian itu disampaikan di awal. Anak-anakku, pada hari ini Ibu akan melakukan penilaian aslinya penilaian sikap, yaitu tanggung jawab dan kerjasama. Wah, sebentar peserta didik akan bertanggung jawab dan bekerja sama dengan bagus. Itu maksudnya. Berarti bisa dilakukan dalam pembelajaran. Secara umum saya lihat seperti itu Pak Reza dan teman-teman yang lain, secara umum seperti itu, sehingga sebentar malam boleh diedit karena pemikiran kita sudah tertuju ke situ. Jadi, izin, apa akar permasalahan itu bisa menyelesaikan penyebab masalah. Jadi ingat LK11 ya, apa yang menjadi akar permasalahan sehingga itu muncul masalah di LK11. Kan ada 6 kemarin yang berbeda, makanya saya tanya apakah itu berbeda. Nah, ternyata dia setiap orang berbeda. Berarti akar permasalahan kenapa terjadi masalah di LK11 yang 6 itu, akarnya adalah ini.
Oh, rasa percaya diri berarti model dan penilaian. Tadi minat belajar, oh dia adalah model dan media. Oke. Nah, nanti sudah ada pemikirannya, berarti nanti RPP saya apakan ya? Tuh. Nah, itu gambarannya kepada penyusunan perangkat pembelajaran. Ya, kalau pembiasaan berat. Sama disampaikan Pak Prof tadi, berat kalau kita memang berat karena susah diukur, terlalu luas. Nah, kalau penilaian dalam pembelajaran ini model dan penilaian, ditambah Bapak ya, model dan penilaian dalam pembelajaran, supaya jelas. Kalau penilaian dalam pembelajaran itu jelas, as learning, for learning, dan off learning. Ada 3. Yang sekarang di kurikulum Merdeka namanya penilaian sumatif dan penilaian formatif. Ya, ada 2 dari dulu juga seperti itu ya, formatif dan sumatif sama. Secara garis besarnya itu penilaian asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Nanti besoklah saya jelaskan apa itu, kalau berkenan untuk saya jelaskan. Artinya kita berbagi apa itu ketiga penilaian itu, apa yang membedakannya dan bagaimana perlakuannya. Kalau itu tepat dilakukan, maka insya Allah siswa akan tepat dalam pembelajarannya. Kalau itu tidak dilakukan, berarti Bapak Ibu hanya sekedar melepaskan kewajibannya mengajar, sehingga siswa juga datang ke sekolah adalah sebagai beban, bukan karena kebutuhannya. Atau pernah, ini sudah hampir terakhir waktunya, tidak apa-apa, nanti kan diedit ya, sudah tahu polanya semua kan. Nanti masih ada yang terselesai, nanti sebentar kita diskusi, saya berikan. Saya mengatakan begini, pernahkah ada siswa yang mengatakan bahwa begini, wah besok saya mau pagi-pagi bangun, karena saya mau belajar IPA. Sudah? Wah, belajar IPA itu bagus sekali. Saya suka dengan Ibu Lis, misalnya Bu Lis Murni. Saya suka sekali ketika dia mengajar. Bu Meli suka sekali. Pokoknya saya, walaupun ada acara keluarga, saya mau datang. Sudah seperti itu peserta didiknya? Kalau tidak, itulah akar permasalahan yang harus diselesaikan. Karena bagaimana siswa itu datang berdasarkan pada kebutuhannya, bukan beban dan rutinitas. Nah, barulah dikatakan student center. Nah, banyak yang kita bisa explore. Mudah-mudahan kita bisa bersama seterusnya, Bapak Ibu, sampai selesai di akhir ini. Banyak yang kita bisa explore, seperti apa tujuan pembelajaran itu sama. Tujuan pembelajaran itu sudah dimiliki siswa atau tidak? Kalau selama mengajar ini tujuan pembelajaran sudah dimiliki siswa atau tidak? Kita sharing terakhir. Ragu kan? Kenapa? Tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu bawa dari rumah yang disusun dari RPP itu disampaikan kepada siswa, belum tentu itu adalah miliknya siswa. Kemudian Bapak Ibu mengajar. Tuh. Maka sama dengan Bapak Ibu, ketika saya paksa untuk mau mengetahui itu, kemudian bukan menjadi kebutuhannya, ditinggalkan. Untuk apa? Kalau ditanya, untuk apa itu dipelajari tujuan pembelajaran itu di atas, Bu? Saya mau apakan itu? Kapan saya gunakan? Nah, maka menjadi bukan tujuannya. Oke, sudah banyak yang resign, mungkin ada yang mau konfirmasi. Jadi kalau ini Bu ini yang terakhir dulu, ini Ibu, boleh dihapus saja di atas, gunakan yang di bawah. Oke? Siap, Pak. Itu sarannya. Jadi begitu polanya yang poin 1, poin 2, poin 3. Kalau saya sih dari yang 6 itu pilih 3 saja, tidak usah terlalu banyak. Saya lihat polanya dari 6, pilih 3. Yang paling bisa diselesaikan, tidak usah 6. Lebih baik sedikit tetapi jelas daripada ke 6-6-nya diisi kemudian halu, susah diselesaikan. Jadi untuk sebentar malam, setelah selesai ini, pilih 3, itu yang didiskusikan besok. Karena kalau kita pahami 3, maka yang 3 itu sudah mudah. Itu maksud saya. Jadi kita fokus ke 3 ya. Oke, tidak usah 6. Baik. Oke, Pak, saya langsung izin Pak Risa ya. Pak Geri, Pak siapa ya yang presiden? Ibu Agustin. Mesti ada 3 orang ini, Pak. Boleh Bu Agustini, nanti saya langsung saja. Kita lepas dari yang disampaikan tadi ya, karena itu sudah mau diperbaiki. Ada yang mau disampaikan Bu Agustini, silahkan.
Baik Pak, terima kasih. Oh iya Pak, sebelumnya kami punya tagihan itu dari 6 ambil 4 Pak. Bagaimana? Dari 6 masalah, kalau tagihan yang disampaikan di awal itu dari 6 itu ambil 4 masalah nanti Pak. Yang dari dosen sebelumnya ya? Dari waktu kami orientasi Pak, memang diberitahu nanti ambil 4 emang. Dari 6 menjadi 4. Tidak masalah, kan ini malam 3. Saya katakan begini, kalau ini selesai 3, Bapak Ibu kan mudah besok untuk yang satunya lagi. Karena kan besok nanti diupload, tapi kalau mau maksimalkan paksakan diri 4 malam ini, berarti kalau 2 malam ini, 2 besok. Jangan kita perlu memaksimalkan. Jadi LKI itu bukan hanya selesainya, tetapi kita melihat kualitasnya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke, itu ya. Jadi kalau malam ini mau 2 dikerjakan, besok 2. Yang penting kalau begini kasihan kan sudah terlalu banyak dikerjakan, kemudian polanya masih perlu diperbaiki. Bukan salah, sudah benar. Tinggal mau difokuskan. Oke. Kalau malam ini 2, besok 2 nggak masalah. Baik, Pak Geri, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Pak Rustan untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Ibu Urisin sudah membagikan hasil analisisnya. Mungkin yang mau saya tambahkan itu mengenai pengisian kolom kedua yang eksplorasi penyebab masalah. Itu Ibu Ristin sudah ada beberapa poin yang Ibu sudah buat lebih singkat, lebih ringkas. Namun ada beberapa kalimat juga yang saya melihat masih terlalu panjang untuk diisi di kolom eksplorasi. Nanti mungkin Ibu boleh dilihat lagi supaya bisa lebih ringkas agar mempermudah ketika nanti pelaksanaan ke depannya, Bu. Terima kasih Bu Ristin, terima kasih Pak Rustan. Terima kasih Pak Giri. Ya Pak, terima kasih Pak Giri. Ya, nanti direvisi, boleh begini, sebelum diupload besok kan kita mungkin sore hari sama. Kalau saya mungkin mulainya 3:30 ya, supaya jangan kita terlalu, kalau kami di sini sekarang sudah pukul 5:30, supaya bisa berakhir pukul 5. Mungkin 3:30 kita mulai, setelah kami di sini salat asar kita mulai supaya kita bergerak setengah jam, jangan terlalu sore. Bisa aktif, artinya kalau semakin cepat dilaksanakan kan semakin ada waktu untuk mengerjakannya. Itu sarannya. Jadi silakan Bapak Ibu merevisi dari apa yang kami sampaikan, Pak Prof sampaikan, arahnya ke yang 3 tadi. Arahnya ya, paling larinya kepada pendekatan, atau kalau saya lebih spesifiknya larinya kepada 3. Model, media yang digunakan, dengan penilaian. Oke. Karena semuanya akan include di dalamnya. Artinya saya berusaha memfokuskan supaya jangan terlalu jauh yang dibayangkan teman-teman. Itu. Metode juga kalau sekarang tidak terlalu. Kalau metode tidak terlalu urgent karena banyak sekali metode dan itu bisa variatif dan bisa berbeda. Nah, itu disampaikan setiap orang punya metode tersendiri yang diandalkannya. Dan itu akan mengikut kepada model dan media. Ya, nanti kita bicara lagi tentang LKPD. Baik, jadi yang saya mau sampaikan nanti itu Bapak Ibu sebelum PPL berkaitan pada penentuan penyebab masalah ini, Bapak Ibu akan membuat nanti ada namanya RPP-nya, kemudian membuat LKPD-nya, kemudian membuat bahan ajarnya, dan nanti membuat rubrik penilaian. Kalau dari 4 ini berarti larinya semua dari akar penyebab masalah ini berarti ke yang 4 ini. Tuh, supaya kita lebih fokus ya. Apapun permasalahannya adalah solusinya model, media, penilaian. Itu Bapak Ibu. Ya, karena strategi dan pendekatan akan ikut di dalamnya. Teknik dengan taktik akan ikut di dalamnya. Baik. Ada lagi yang mau
ditanyakan? Izin Pak Grupnya, kalau boleh. grupnya sih belum ada Pak Reza. Sudah ada. Tadi kita ada grup resmi untuk dari ONM, itu dibikin oleh Ibu Admin, tapi saya minta untuk dimasukkan Pak Rustan ke dalam. Menurut Ibu Admin itu katanya khusus untuk mahasiswa sama admin. Jadi kemungkinan nanti saya bikin baru aja ya Pak. Itu lebih bagus. Ya, kita Pak. buat baru. Kalau kemarin sih saya masukkan di grup itu saja, tidak masalah juga. Tapi kalaupun itu tidak diizinkan, boleh buat saja grup baru untuk komunikasi kita. Karena tujuan saya adalah fasilitatornya. Bagaimana menjadi katalisator, mempercepat penyelesaian daripada LK-nya, sehingga Bapak Ibu tidak bolak-balik di LK-nya. Ataukah lebih memahamkan kepada apa yang Bapak Ibu tulis, saya akan berupaya memahami apa yang Bapak Ibu tulis, kemudian saya arahkan ke relnya. Itu saja. Bukan saya memisahkan, saya akan mempermudah. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, seperti itu Pak Reza. Jadi buat saja, nggak apa-apa sebentar malam, supaya mungkin kalau seperti yang lalu, saya lihat, ini banyak-banyak permasalahannya. Biasanya teorinya, tolong baca yang ini. Itu. Ya. Saya kira seperti itu Pak. Mungkin tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Ada Ibu Meli? Sempat raise hand ini. Bu Meli? Ya, izin bertanya Pak, ini terkait dengan pemahaman kita bersama sebelum mengisi LK 1.3. Jadi penentuan masalah ini, penentuan akar dari masalah ini maksudnya apabila kita memilih satu akar masalah, kemudian kita nanti kan ada solusinya. Ini maksudnya solusinya bisa mengcover berbagai penyebab masalah yang lainnya, seperti itu ya Pak? Ya. Jadi akar masalah itu kan itu banyak sekali permasalahan. Banyak sekali. Sekarang kita mau cari akarnya. Karena kalau kita tahu akarnya, maka permasalahan itu bisa kita matikan. Kalau masalah itu kita pangkas akarnya, maka semua akan selesai. Itu maksudnya si akar permasalahan. Itu secara filosofinya. Jadi kita cari akarnya supaya semua permasalahan yang dituliskan itu bisa tuntas. Kalaupun tidak tuntas semuanya, sudah jauh lebih banyak yang bisa terselesaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Seperti itu. Oke. Dan Bapak Ibu akan lebih tahu karena pasti masalahnya adalah berada pada sekolahnya masing-masing. Ya Pak, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mungkin saya Pak, mengenai tadi ada arahan mengenai masalah yang diangkat. Kalau dari Pak Rustan sendiri meminta besok sudah ada 3 atau 4. Sedangkan kan estimasi kita besok itu sesudah perkuliahan harus mengirimkan LK 1.3 kalau saya nggak salah lihat dari jadwal di LMS. Nah, untuk penilaian sendiri Pak dari Bapak dosen dan Bapak guru Pamo, apakah kita harus mengisi sampai 6 masalah ataukah cukup dari 4 yang tadi arahannya Pak Rustan? Begitu Pak. Kalau saya sih itu dari LMS-nya, kalau saya biasanya paling banyak 3. Dan itu juga nanti disepakati oleh Pak Prof. Bahkan bukan 3, kalau saya menilainya 2. Karena yang mau dilakukan nanti di aksi 1 dan aksi 2, 1 dilakukan di aksi 1, 1 dilakukan di aksi 2, berarti 2. Makanya saya mengatakan dari 6 permasalahan yang Bapak Ibu, tolong cari 2 yang pamungkas. Bisa dibuatkan, sudah ada angan-angannya, kalau seperti ini berarti model yang saya gunakan nanti yang ini. Media yang saya gunakan yang ini. Sehingga kalau saya membuat RPP-nya mudah, sudah sesuai dengan alurnya. Saya tidak melarang Bapak Ibu, kalau mau 6 silahkan, luar biasa. Tapi cari 2 yang pamungkas. Ya, yang tidak menyusahkan, bukan karena kerennya, tetapi pamungkasnya itu adalah menuntaskan permasalahan yang sudah dibuat. Permasalahan yang diangkat. Itu saja. Abi Pak. Saya tidak mau merepotkan Bapak Ibu. Silakan. Masih ada. Mungkin yang Bapak maksudkan, setahu saya
pada kategori 1 memang 2 yang difokuskan untuk permasalahannya Pak. Nah, pada kategori 2 ini kami ini Pak, ada 4 yang perlu difokuskan, jadi ada 4 rencana aksi nanti Pak. Ada 4? Iya, ada 4 rencana aksi nanti yang kita lakukan di kategori 2 ini Pak. Ada 4, berarti yang pamungkasnya berarti ada 4. Boleh? Iya. Silakan. Kita ikuti apa yang alur dari depan, karena kan saya tidak mengikuti Bapak Ibu di depan, makanya saya selalu mengeksplor apa yang disampaikan, kita ikuti sesuai relnya. Jadi kalau 4 berarti 2 yang ini, 2 lagi, nanti di kategori, berarti lebih mudah dong kategori 1. Oke, berarti di kategori 2 ada 4, karena saya lihat memang kompetensinya Bapak Ibu beda. Makanya ada 4, berarti nanti buatlah 4. Berarti dari 6, kurangi 2, berarti tinggal 4. Begitu ya? Oke. Saya kira itu Pak Reza, jadi silakan nanti buat grup, nanti kita kirim-kirim di situ untuk bisa saling sharing. Oke, nanti kita diskusi di grup ya. Baik. Saya kira itu Bapak Ibu untuk hari ini. Pak Prof juga sudah sudah menyampaikan di chatnya. Jadi saya kira untuk hari ini karena sudah sore sekali, nanti kita mulainya besok 3:30. Mudah-mudahan bisa. Kita mulai setengah 4 supaya bisa lebih banyak yang dieksplor. Untuk besok pagi Pak, mohon maaf, untuk besok pagi Pak, kira-kira jam berapa? Apa besok kita cuma sore saja? Besok pagi ada. Nanti saya sampaikan pukul berapa nanti di grup. Saya sesuaikan dulu dengan jadwal. Siap Pak. Seperti itu tunggu. Mudah-mudahan sebentar malam saya bisa lihat jadwalnya. Itu Pak, untuk sore hari ini cukup sekian. Mohon maaf atas lewat waktu sedikit karena dari pertanyaan itu daripada LK-nya yang menyusahkan. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran pengerjaan LK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Selamat sore Pak, terima kasih. Terima kasih. Recording stopped. Sudah pada list ya?